Yayasan Kita Bisa tetap menjadi darah daging saya ya. Iya. Jadi itu sesuatu yang sudah saya kerjakan dari dulu dan akan terus saya lakukan untuk merubah membangun Indonesia. Beasiswa Billy Mambrasar akan tetap terus jalan menjadi portfolio yang saya kelola. Yang ketiga, saya patuh kepada arahan Pak Prabowo. Jadi apapun yang Pak Prabowo perintahkan saya kerjakan, saya siap untuk bangsa dan negara Indonesia. Siap, ini dah agak-agak Gerindra banget. Pak Prabowo presiden terpilih. Oh iya juga, Pak Prabowo, hormat Pak Prabowo. Coba pegang omongan. Siap, iya. Beasiswa dan beasiswa Billy Mambrasar itu semakin gede dan semakin banyak memberikan manfaat. Iya, dan siap membangun Indonesia, Siap membangun Indonesia. apapun caranya, dimanapun dan bagaimanapun. Oke, halo pemirsa GeoLive, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Hari ini hostnya tetap bersama gua, Belmondo Scorpio. Dan hari ini juga gua kedatangan satu bintang tamu. Ya, bisa dibilang dia ini sebagai politikus baru lah, tapi kira-kira sebelumnya seorang profesional. Siapakah dia? Kakak Billy Mambrasar, sebagai staf khusus presiden. Benar ya, Kak? Benar. Benar. Halo, selamat datang Kak Billy. Terima kasih sudah diundang di Pegang Omongan ya. Pegang Omongan. Iya, oke. Sama-sama. Gimana keadaannya? Sehat hari ini? Sehat selalu. Sehat selalu. Excited. Dan hari ini namanya Kak Billy ini cukup berseri-seri gitu ya, bahagia. Gue nggak tahu alasannya kenapa gitu ya. Selalu bahagia setiap. Selalu bahagia setiap hari. Oke, kita masuk pada topik yang lagi rame belakangan ini. Dan memang ini bukan hanya muncul di berita mainstream, bahkan di TV-TV, dan terakhir Kak Billy itu juga diundang TV-TV itu untuk live. Terkait yang kita langsung lagi rame itu kenaikan UKT di kampus-kampus di Indonesia nih Kak. Ya kan, Kakak pasti ngikutin dong? Sangat mengikuti karena ini memang bidang saya kan, staf khusus itu ada bidang-bidang. Iya, iya. Saya bidang pendidikan dan inovasi. Jadi memang ini adalah pekerjaan sehari-hari gitu. Dan kemarahan saya juga sebenarnya dari sebelum munculnya masalah UKT ini, kemarahan saya udah saya sering munculkan dari rendahnya angka partisipasi murni di Indonesia. Jadi dalam pendidikan itu ada angka partisipasi kasar, ada angka partisipasi murni. Gampangnya, angka partisipasi itu adalah persentase mengukur jumlah anak-anak berada dalam sekolah sesuai dengan rentang usianya. Kalau kita bicara rentang above di atas 16 tahun berarti jenjang pendidikan tinggi. Ya bisa vokasi, politeknik, bisa S1. Nah, ini tuh angkanya itu sangat rendah. Oke, cuman 6% dan itu menjadi sesuatu yang selalu saya suarakan gitu, bahwa negara besar seperti Indonesia dengan populasi yang cuma 6,4% bersekolah pendidikan tinggi itu sangat kecil sekali proporsinya. Ditambah kalau ada UKT lagi, makin mahal UKT makin mahal. Ya makin menjadi faktor yang membuat drop out rate anak-anak ini makin turun. Jadi udah cuma 6% anak muda Indonesia yang sekolah S1 ditambah mahalnya pendidikan bisa jadi drop. Gitu, tambah rendah lagi. Oke. Jadi kalau Kakak sebagai staf khusus bidang pendidikan juga memperhatikan persoalan anak-anak muda yang pengen masuk ke perguruan tinggi, cuman pada akhirnya partisipasinya rendah, apalagi ditambah variabel bahwa UKT itu semakin tinggi harganya dan membuat orang kesulitan gitu ya. Betul. Jadi kalau kita kumpulin semua anak Indonesia nih, seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam satu ruangan, kita ukur berapa persen sih anak Indonesia yang sekolah S1, itu angkanya cuma 6%. Itu angka sebelum adanya kenaikan UKT. Bayangkan dengan kenaikan UKT maka 6% yang sudah sedikit ini kemungkinan bisa jauh lebih kecil. Kita bandingkan Singapura itu 47%, Jepang 51%, Amerika 30%. Itu proporsi penduduk berijazah S1 itu
tinggi, makanya mereka bisa mendorong Vietnam tinggi sekali. No wonder perusahaan-perusahaan besar lebih merasa guaranteed untuk investmentnya lari ke Vietnam. Oke. Kemarin kan kita lihat kedatangan CEO-nya Apple, dia cuma invest sekitar 1,6 triliun di Indonesia, dan itu juga cuma buat Apple Academy, Microsoft sama Apple ya, CEO Apple. Di Vietnam 250 triliun, salah satu faktornya karena dia lebih yakin gitu. Apalagi anak mudanya pendidikannya lebih terjamin, lebih oke gitu Lebih ya. oke, itu yang membuat dia. Jadi kalau ditanya kemarahan saya tentang UKT sebenarnya sudah jauh sebelumnya. Walaupun banyak yang berkomentar lah, lu kan di Pemerintahan. eksekutif. Ya. Lah di pemerintahan itu kan tidak homogenus. Kalau kita bicara pemerintahan, itu ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Di eksekutif juga ada yang fungsi advisory, ada yang fungsi anggaran, ada yang fungsi eksekusi. Eksekusi kan Kemendikbudristek. Advisory kan kami, penasihat presiden. Lalu ada fungsi anggaran, Kemenkeu. Ini ada juga interaksi sampai membuat sebuah keputusan yang kemudian baru minta anggaran, tetap lagi-lagi yang nge-stamp itu adalah DPR. Gitu. Jadi kenapa anggaran pendidikan cuma 0,96% dari APBN? Lah tanya juga ke DPR kenapa dia nge-stamp, meng-approve, menyetujui anggaran cuman Segitu. itu gitu kan. Ini semua interaksi semua pihak gitu. Jadi nggak bisa tuh ya tiba-tiba orang bilang, lu kan di pemerintahan nih Kak Billy, sedangkan lu juga komentar terhadap apa yang dilakukan kerja-kerja pemerintahan, lu kan nggak Iya. bisa juga, karena lu jelaskan tadi ya, Iya. ada bagian-bagian kerjanya itu. Ada ya. bagian-bagian kerjanya pemerintah itu ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Masyarakat kadang-kadang kita harus berikan penerangan bahwa kalau fungsi anggaran itu ada di legislatif. Yang menyetujui APBN tahun berikutnya itu legislatif, bukan presiden. Presiden tidak punya kuasa penuh. Presiden kasih proposal, DPR nggak mau terima, ketolak, nggak ada anggaran itu. DPR yang ada. Ya siapa yang mengajukan anggaran? Kemenkeu. Belum tentu juga Kemendikbud minta anggaran ke Kemenkeu, belum tentu juga Kemenkeu setujuin. Karena Kemenkeu punya logika sendiri. Belum tentu saya sebagai penasihat presiden bilang, Pak, sebaiknya kita kasih jumlah beasiswa itu ditambah, Pak. Langsung masuk gitu kan, karena ada juga Kemendikbudristek di situ, ada juga Kemenak, ada juga kementerian-kementerian lain yang juga punya kaitan kepentingan yang sama. Terkait pendidikan gitu. Terkait pendidikan, terkait isu pendidikan aja. Jadi terkadang dalam peran saya ini saya juga melakukan fungsi edukasi, menjelaskan khususnya kepada anak-anak muda tentang bagaimana pemerintahan itu bisa berjalan. Gitu. Oke. Dan kemarin tuh yang paling ramai juga yang gue perhatiin di berita itu Kemendikbudristek gitu ya. Kalau nggak salah gue bilang pendidikan tinggi itu tersier katanya. Wah ini rame nih dalam hati gue. Dan dia bilang sebenarnya nggak wajib. Dan itu yang membuat gue merasa statement semacam itu yang membuat anak-anak apalagi lulusan SMA atau SLTA gitu beranggapan lah pemerintah aja bilang nggak wajib kok ngapain gue kuliah gitu kan. Nah Kak Billy ada tanggapan nggak sih terkait itu? Tanggapan saya banyak sekali tuh kalau bisa dilihat karena dan saya ingin sekali langsung face to face tuh dengan yang bersangkutan. Jangan ngomong kayak gitu dong, nanti orang pada nggak mau kuliah gitu. Bener, karena di luar daripada adanya kalau orang mau nggak mau kuliah itu kan motivasi. Kita lihat yang mau kuliah saja belum tentu punya uang. Iya. Gitu. Jadi kita seperti membuat rintangan yang menjadi berganda. Motivasinya jadi drop, dianya juga nggak yakin. Iya nggak yakin. Bener nggak sih? Padahal itu juga sudah salah kaprah sebagai pegiat pendidikan yang tadi saya sebutkan dengan angka-angka untuk bisa menjadi negara maju Indonesia Emas 2045. Salah satu faktornya adalah berapa banyak anak muda yang bisa berpendidikan S1 bahkan S2 dan S3. Ya negara seperti Taiwan itu maju banget, salah satunya employment syarat untuk bekerjanya itu S2. Salah satu negara dengan jumlah S2 terbesar, karyawan S2 terbesar, dan mereka mengharuskan karyanya untuk S2 tetapi perusahaan-perusahaan itu mensponsori karyawannya. Dibantu gitu ya. Untuk kemudian sekolah lagi S2. Oke. Ada kebijakan itu di sana ya. Ada kebijakan itu di sana. Bagus juga kalau Indonesia punya kebijakan juga tuh. Teman-teman corporate ini yang kerja-kerja ini, kalian kantor beasiswain deh kalau kalian mau sekolah gitu ya. Betul. Makanya salah kaprah sekali kalau ada yang bilang itu alternatif aja, mau S1 mau nggak S1 nggak masalah. Nggak bisa. Kita mau memperbaiki nasib, S1 itu akan sangat membantu. Dan pendidikan tinggi menjadi hal yang penting juga gitu ya. Iya, bukan hanya tentang masalah supaya lolos syarat administrasi, bukan. Ketika anak-anak Indonesia ini sekolah S1, mereka akan belajar berpikir, belajar menganalisa, belajar mempergunakan semua kemampuan kognitif, kinestetik, motorik, kemampuan analisanya untuk bisa mendeliver suatu pekerjaan. Kualitas SDM jadi naik gitu. Oke. Gue dapat sih poinnya bahwa ya jangan dipersulit lah dengan biaya UKT yang meningkat. Kalau bisa coba dihitung-hitung ulang, karena
banyak anak muda yang sebenarnya harus kita dorong supaya pendidikan menjadi lebih baik. Iya, Dan dan kita harus juga menguraikan simpul pertanyaan kok bisa UKT mahal gitu. Nah, ini yang juga tidak dipahamin oleh banyak masyarakat karena akhirnya menyalahkan pemerintah kan berarti menyetujui kenapa UKT mahal. Nah, ya sebenarnya kalau kita bicara pemerintah itu kan ada undang-undang, ada peraturan pemerintah. Undang-undang itu ada undang-undang tentang pendidikan tinggi, lalu ada undang-undang nomor 12 tahun 2012 yaitu tentang pendidikan tinggi. Di situ jelas-jelas disampaikan mandat konstitusi dari undang-undang dasar itu pendidikan khususnya untuk mereka yang nggak mampu, jelas sekali pasal 76 ayat 1, 2, dan 3 mengatakan untuk anak-anak Indonesia yang tidak mampu kebutuhan pendidikannya ditanggung. Itu jelas ya. Di situ mandatnya terus jelas. gimana Ya? missingnya? Kita lihat peraturan itu turun dari undang-undang kemudian menjadi peraturan pemerintah, menjadi permen. Nah, yang menjadi masalah ini adalah di petunjuk tertulis di permennya. Ya, permennya juga sebenarnya bermaksud baik. Ada PP 106, ada permen ya kan. Di mana PP 25 dan PP 106 itu dia mengatakan begini. Status perguruan tinggi itu kan dibagi menjadi perguruan tinggi negeri PTNBH, PTN BLU, PTN Satker. Nah, PTN Satker ini dia bergantung penuh terhadap anggaran pemerintah dan anggaran pemerintah terbatas. Tadi saya sampaikan anggaran kita 600 triliun itu dibagi-bagi, kan nggak semua lari ke pendidikan tinggi, Iya, betul, harus dibagi-bagi. Ada yang dapat di sana, ada yang dapat di pendidikan menengah, pendidikan dasar. Dari anggaran yang terbatas ini kan harus dibagi agar bisa merata. Nah, PTN Satker ini dia bergantung 100% terhadap anggaran negara. PTN BLU dan PTN BH diberikan berdasarkan mandat peraturan ini, diberikan keleluasaan untuk dia mencari uang sendiri dari mana gitu ya. dari mana supaya dia nggak membebani anak-anak Indonesia untuk sekolah di tempatnya. Kalau bisa anak-anak Indonesia sekolah di tempatnya gratis karena dia punya cukup uang untuk membiayai operasionalisasi. Mandat peraturan itu memberikan keleluasaan buat para rektor dan para kampus ini berkreasi. Tetapi ditranslasikan, diterjemahkan dengan salah. Dikiranya kita punya keleluasaan, berarti tinggal kita naikin UKT aja biar pendapatan kita tinggi. Nah, ini aku sekalian klarifikasi di sini biar masyarakat paham di mana sih titik UKT naik gitu. Gitu. Padahal PTNBH ini tujuannya untuk berkreasi, mencari dana, bahkan ya dalam tanda kutip ya lu bantu deh teman-teman mahasiswa yang mau kuliah di kampus lu nih, jangan kemudian lu naikin UKT padahal udah ada PTNBH ini loh untuk lu berkreasi, teman-teman rektor dan teman-teman yang lainnya gitu ya. Bikin event kah, kerjasama dengan perusahaan. Iya, betul. Jadi teman-teman yang kampus bisa kirim ke perusahaan dan sebagainya. Kerjasama semacam itu yang penting gitu ya. Betul. Udah di kampus saya di Amerika itu kan statusnya pari impar dengan PTNBH itu. Nah, mereka itu 90% mahasiswanya itu berbeasiswa, 10% berbayar. Beasiswanya dia dapat dari mana? 90%? Iya, investasi sana sini. Iya. Jadi contohnya ada satu perguruan tinggi swasta yang saya sudah berkunjung langsung dan bertemu dengan rektornya mengisi kuliah umum di sana, Universitas PGRI Argo Puro Jember. Di sana rektornya itu berhasil menggunakan cara-cara kreatif untuk membiayai kampusnya dan 50% mahasiswa di sana termasuk difabel. Itu swasta? Swasta memperoleh beasiswa. Tidak bayar UKT sama sekali. Dan harusnya kampus-kampus negeri itu mencontoh dari itu dong. Dari kampus swasta itu kan? Iya, betul. Jadi waktu itu saya diajak sahabat saya Kawendra turun dan itu kampus yang dia pengen bantu juga kan gitu, dan kita audiensi ke sana dan itu saya dengan Kawendra itu betul-betul terpesona gitu. Iya sih, gimana? karena itu keren banget. Apalagi kalau misalnya Kak Billy bilang tadi, PTNBH ini diberikan keleluasaan untuk berkreasi gitu kan. Kemudian sebenarnya dengan aula yang mereka punya, kayak yang kampus swasta tadi itu, mereka bisa aja tuh hasil sewanya untuk bantuin teman-teman beasiswa yang ada di kampus gitu-gitu. Sehingga bisa jadi contoh lah kan kampus PGRI ini kan, sama kampus negeri kan. Di Jember ini. Jember ini kan. Kita lompat dulu Kak dari kasus si UKT dan kampus ini tadi. Jadi gue sempat juga perhatiin tuh terkait dengan apa itu beasiswa Billy Mambrasar. Karena lagi rame nih, karena kita lagi bahas UKT tentang orang yang mau kuliah. Kak Billy lagi buat program nih tentang beasiswa. Nah, jelasin dong apa nih Kak beasiswa? Jadi kemarahan saya itu ya karena kalau dibilang lu kan di ring 1 itu kan kesel banget orang kayak mensimplifikasi. Lu kan staf khusus presiden. Lu kan staf khusus, lu ring 1 ya. di eksekutif itu ada kementerian. Ini masing-masing interaksi dan masing-masing punya pandangan yang berbeda-beda. Salah satu cara saya sebagai anak muda Indonesia kalau saya kemudian di dalam berusaha untuk menyampaikan kementerian terkait, tapi saya juga berusaha untuk mengadvokasi di luar karena ada juga peran serta legislatif di luar daripada eksekutif. Yang legislatif pun harus dengar dan harus melakukan kebijakan yang tepat guna. Tetapi saya nggak berhenti sampai di situ saja. Saya bukan anak yang normatif
Ya saya bukan anak Indonesia yang melihat sebuah masalah lalu normatif lalu menyampaikan, mengadvokasi, bersuara aja tanpa action. Bukan NATO, no action talk only gitu kan. Oke. Saya kemarahan saya itu saya translasikan menjadi Social act. social act, duit gaji saya pakai untuk membantu biaya UKT deh. Mahasiswa gimana pun saya bisa membantu mereka. Akhirnya saya put aside penghasilan saya itu menjadi sebuah program yang istilahnya Beasiswa. membantu beasiswa untuk membantu meringankan UKT teman-teman. Ya thanks God ya, alhamdulillah ada 2 perusahaan besar yang kemudian join in langsung. Oh, kami siap untuk support gitu, kerjasama. Jadi ada penghasilan pribadi saya yang saya pakai, kemudian ada support dari 2 perusahaan. Dan kita membuka itu hanya dalam waktu kurang dari 3 minggu 500 lebih mahasiswa mendaftar. 413. Masih buka nggak sih? Lagi ongoing buka. Gue daftar kali ya. Tapi itu beasiswa yang memang niatnya untuk membantu teman-teman ini, apalagi masalah kendala biaya UKT. Jangan anak Indonesia jangan berhenti sekolah. Karena saya sendiri dari latar belakang orang yang mengalami hal yang sama gitu, mahalnya. Padahal UKT saya waktu itu 1,5 juta satu semester kan, itu bagi saya sudah sangat mahal sekali. Dan harus mencari uang sendiri. Jadi ketika kita kemudian memberikan bantuan beasiswa cuma 3 juta per orang, kayaknya 3 juta kecil banget gitu kan. Anak Jaksel makan di mall mungkin habis 5 juta. Kuotanya gede kan? nggak nanti nih? 3 juta. Kuotanya gede nggak nanti beasiswa Billy Mambras? Kita doakan supaya besar, supportnya gede ya. Iya. Untuk teman-teman yang lagi kuliah supaya rame, ini kan udah 500 pendaftaran nih. Ini masih 500 nih. Setelah video Geolive ini tayang, kalau misalnya ada teman-teman yang lagi kuliah ada kendala, daftar aja. Nanti Kak Billy lihat kok. Itu ada kan bisa ceritain tuh Kak lagi ada kendala gitu. Dan juga buat teman-teman pihak swasta yang ingin berkontribusi, kolaborasi, membantu anak-anak Indonesia, ayo kita join di sini. Nanti Mas CEO Geolive ini bisa kali ya nanti Mas CEO untuk support beasiswa Billy Mambrasar. Ada Instagramnya nggak sih? Dilihat mana sih? Ada Instagram @beasiswa Billy Mambrasar. Oke. Jadi informasi terkait beasiswanya ada di dalam situ ya. Dalam situ, iya. Oke. Ini udahlah kita yang nyata-nyata aja lah. Kalau memang lagi kesulitan, salah satu upayanya ada kok beasiswa dari Kak Billy Mambrasar ini. Social act yang nyata gitu ya, mau dilakukan oleh Kak Billy. Nah, terkait dengan beasiswa juga Mas, ini kan kita tadi udah promosi. Nah, mudah-mudahan banyak yang daftar dan terbantu ya Kak. Ini terkait dengan yang ramai di berita. Sebenarnya udah tayang di berita sih. Gua nggak tahu lu mau bahas atau enggak. Lu pernah kritik DPR tuh terkait kuota beasiswa yang kemarin. Gimana tuh? Ya saya tetap bersuara sesuai dengan menurut saya apa yang harus saya sampaikan gitu. Dan memang saya sampaikan sesuai dengan temuan saya ketika saya bekerja sebagai staf khusus Presiden selama hampir 5 tahun ini. Yang saya temui adalah salah satunya beasiswa KIP yang alokasinya tidak jadi saya sampaikan dengan terbuka, dengan jujur bahwa saya tidak menyarankan adanya pembagi-bagian kuota. Kita KIP itu terbuka buat siapapun gitu loh. Biar yang anak-anak yang dari anak Indonesia yang kurang mampu, yang berhak gitu. Jangan karena dia harus masuk ke dalam serap aspirasi si A, serap aspirasi si B, kuota si A, si B. Kan saya hanya menyampaikan sebuah kebenaran yang harus didengar oleh masyarakat gitu. Dan ya itu kenyataan. Kalau gua merasanya malah begini Kak Billy. Tentu saja kritik yang disampaikan baik oleh seorang Kak Billy ya ataupun siapapun terkait dengan KIP atau lewat jalur DPR kan memang kalau kita perhatikan secara kenegaraan ini kan eksekutornya memang di eksekutif. Betul. Kemudian ada laporan-laporan masyarakat tentu harus diadvokasi, salah satunya dengan kritik. Dan ketika lu melakukan itu, gue salah satu orang berangkap, wah gila, nih keren kali nih. Di satu sisi dia mengancam karirnya sebagai staf sus yang terhitung sebagai politisi, di satu sisi dia juga masih mempertahankan profesionalitas dan hatinya. Kalau misalnya banyak loh Kak, orang yang daftar KIP tuh dia tuh berhak tapi memang nggak dapat. Dan ini menjadi hal yang penting supaya jangan begini lagi dong, kita perbaiki dong sistemnya. Dan itu menjadi hal yang penting kan. Dan itu gue perhatiin kemarin. Tapi di DPR ribut gak waktu itu? Wah rame. Lumayan rame ya. Dan saya bukan bicara sesuatu yang bukan. Jadi saya ini di sini di dalam studio ini ada juga Rena nih namanya ya, calon wakil wali kota NTT ya. Saya dengan Rena itu kami keliling provinsi NTT dan kami menemukan kasus di mana ada orang yang seharusnya anak petani yang seharusnya memperoleh beasiswa KIP. Itu nggak dikasih kuotanya dia dan diberikan kepada orang lain. Itu kami fight sampai dia akhirnya dapat dan bisa sekolah. Itu hal yang contoh real, contoh real yang di depan mata kita terjadi. Jadi ketika saya bersuara seperti kemarin itu muncul karena kalau saya tidak bersuara
yang Iya. saya perjuangkan adalah visi presiden, baik Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Pak Prabowo. Kedua presiden ini menginginkan Indonesia menjadi negara maju. Dan saya sebagai anak buah yang loyal mengadvokasi bahwa yang terbaik dari visi presiden ini dapat dicapai kalau anak-anak Indonesia bisa sekolah setinggi-tingginya. Iya, iya. Nah, kalau kayak begini bentukannya gimana anak Indonesia bisa sekolah setinggi-tingginya? Beasiswa yang dialokasikan aja diembat untuk jatah aspirasi. Iya, betul. Jadi kalau ada yang marah berarti dia tidak Jangan ada yang sejalan salah dong. Iya. Tapi nggak apa-apa Kak. Yang namanya kritik itu menurut gue di negara demokrasi ya santai aja gitu. Kalau ada yang menerima kritik terus marah perlu dicurigai. Tapi kalau dijawab dengan tenang ya udah buktikan aja kalau itu misalnya benar Iya. atau salah gitu. Dan gue apresiasi karena kalau mungkin kakak kemarin advokasi anak petani yang di Dapil di mana Sulawesi ya? Di NTT, dapilnya Rena. Di NTT mungkin banyak anak petani lain yang kerasa efek dari bantuan kritik terhadap itu ya. Tapi ya udah kita kalau lompat lagi terkait beasiswa. Memang ini topik agak seram juga, DPR kita serang. Tapi nggak apa-apa Kak. Mereka udah mau diganti semua kok. Oh, jauh terpilih lagi loh. Oh terpilih lagi Iya. ya? Oh ada yang terpilih lagi ya? Maaf ya, itu komisi berapa sih yang ngurusin itu? Oh, Komisi 10 ya. Komisi 10, maaf teman-teman Komisi 10. Sudah direspon sama Kang Dede Yusuf. Hormat Kang Dede ya. Kang Dede nggak apa-apa. Iya. Itu kan. Setelah ini Kak Billy dipanggil RDP. Oke lanjut lagi. Dan kita lompat deh pembahasannya. Kak Billy ini kan kalau kita perhatikan itu punya portofolio pendidikan yang cukup bagus ya. Ya udah oke banget lah, kuliah di Harvard kan kemarin kan. Itu S1 S2 sih Kak? S2. S2 ya, S1 Di 2. S1 di ITB sama di London School of Economics. Oke, lalu S2 di Harvard. Sama di Australia National National Uni. Dan kemudian diangkat jadi staf sus. Dan terakhir kan memang kalau gua perhatiin ya, Kak Billy ini seorang profesional apalagi penggiat pendidikan tuh. Makanya kemudian Pak Jokowi sangat concern untuk menarik Kak Billy ke dalam staf khusus presiden gitu ya. Iya. Dan Pak Jokowi kan udah mau berakhir nih 5 bulan lagi Kak. Dan kemarin Kak Billy juga kalau nggak salah ikut kampanye nggak sih yang Prabowo Gibran? Ya, jadi saya diminta langsung oleh Pak Prabowo untuk membantu beliau menjadi salah satu juru bicara. Oh, juru bicara Tim ya. kemenangan, iya. Dan itu gue bisa beranggapan bahwa Kak Billy ini udah ya jadi politisi lah. Karena dulu gue melihat terakhir kita ketemu Kak Billy seorang profesional penggiat pendidikan, belum politisi murni gitu ya. Tergantung definisi politisi itu loh. Tergantung Iya kan? definisi ya. Karena kalau saya sebenarnya kenapa saya ketika diminta oleh Pak Prabowo dan diminta langsung secara pribadi oleh beliau dalam satu perjalanan dinas bersama kita mendampingin Presiden Jokowi. Secara pribadi beliau sampaikan tolong menghadap saya, kami diskusi. Beliau memaparkan visi misi Pak Prabowo untuk Indonesia. Saya jatuh hati. Oh, yeah. Jadi saya secara sadar memilih membela Pak Prabowo bukan karena kepentingan politik, tetapi saya ingin mendukung visi misi Pak Prabowo untuk membawa Indonesia menjadi negara maju gitu. Jadi tergantung definisi politisi. Tergantung definisi. Iya. Sampai hari ini saya tidak meminta jabatan apapun. Boleh ditanya ke Pak Prabowo langsung. Podcast ini tidak ada. Tapi Kak Billy ada I tertarik. did the work for free. Tapi Kak Billy ada tertarik masuk partai politik nggak? Karena banyak yang belum tahu loh. Jadi menurut saya gini, kedewasaan manusia itu kan bertambah sesuai dengan kita terpapar dengan kehidupan ya. Iya betul. Keinginan saya satu, kecintaan saya terhadap Indonesia dan ingin membuat Indonesia lebih baik itu yang menjadikan saya aktivis sosial. Sebelumnya saya itu seseorang yang sangat tidak peduli dengan apapun. Lulus ITB, kampus bagus ya, nilai oke, dapat pekerjaan di perusahaan minyak dengan gaji yang 9 digit, udah gede banget. Semua kenyamanan hidup semua udah saya dapatkan. Tapi ada rasa kosong ketika saya melihat bangsa saya ini masih banyak yang kurang. Apalagi waktu suatu ketika saya pulang kembali ke Papua, saya melihat anak-anak Papua banyak yang nggak bisa sekolah, nggak ada akses ke guru, nggak ada akses ke kelas. Dan rasa itu, kekosongan itu membuat saya saya meninggalkan karir saya itu, mendirikan Yayasan Kitong Bisa, fight melakukan advokasi untuk pendidikan. Yang saya bantu cuma 100, 200, nggak sampai 1000 gitu. Karena keterbatasan anggaran, resources. Lalu Pak Jokowi mungkin melihat profil saya, ditelepon saya masuk ke pemerintahan. Pesan dari orang tua saya bilang gini, ini tanda dari Tuhan karena kamu sudah membuat perubahan yang kecil. Kalau kamu bergabung di pemerintahan, kamu bisa mendampaki jutaan orang. Nah itu yang membuat saya fight selama menjadi staf khusus. Saya nggak, tadi kan bro bilang, lo nggak takut karir politik lo, ngapain? Yang saya pikirkan adalah dampak. Jadi kalau saya bersuara lalu saya harus dipecat dari staf sus, fine. Yang penting kebenaran untuk anak Indonesia bisa sekolah harus tersampaikan. Nah alasan kenapa saya mengiyakan Pak Prabowo untuk saya masuk ke
kemenangan nasional adalah saya ingin menjadi bagian dari pergerakan Pak Prabowo untuk membuat dampak yang lebih besar lagi agar apa yang sudah basis yang sudah kita bangun. Pak Jokowi sudah bikin hal-hal yang baik ya. Nah, kalau di sektor pendidikan IPM kita menjadi kelas menengah ke atas. Terus angka partisipasi murni kita naik. Kemudian angka quality education kita di SDGs juga naik. Lalu kemudian angka beasiswa itu meningkat dari 9% di tahun 2009 itu menjadi 21%. Pak Jokowi naikin terus. Jadi hal baik ini dengan menjadi bagian dari Pak Prabowo saya bisa mendongkrak lagi. Melanjutkan lagi. Nah, pertanyaannya apakah kemudian berpolitik itu menjadi jawaban? Menurut saya somehow iya, karena dengan adanya kendaraan politik maka visi misi ini bisa terjaga dengan baik karena sometimes ketika kita tahu kita melakukan hal yang terbaik, tapi kemudian tidak dalam sebuah perlindungan sistem yang baik juga maka nggak tercapai juga. Oke. Ya pada akhirnya lu mau bilang kita akan tetap terus berusaha di dalam bidang pendidikan ini apapun yang terbaik dan lu melihat sosok Pak Jokowi juga ada di Pak Prabowo sehingga akan melanjutkan visi besar itu ya. Nah, banyak yang menerjemahkan si Billy udah jadi politisi nih karena dia TKN Pak Prabowo. Tergantung mendefinisikan apa itu politisi. Bagi saya sepakat dengan visi misi Pak Prabowo dan mendukung beliau. Oke. Dan kalau kita melihat juga Pak Jokowi ini 5 bulan lagi gitu ya. Pilkada udah mau dekat. Lu kampung asli mana sih, Bang? Papua. Mana sih kota kabupaten? Jayapura, Serui. Serui itu kabupaten. Iya. Mau balik kampung gak sih jadi bupati? Jadi mungkin kalau misalnya balik kampung atau jadi gubernur gantiin Pak Lukas. Kalau saya mungkin belum ya. belum ya. Masih pengen berkontribusi buat Indonesia di nasional dulu. Oke. Kasih beasiswa. Ya karena kalau anak Papua balik kampung itu sesuatu yang sudah sangat biasa. Tapi anak Papua mendunia berkiprah untuk Indonesia kan tagline saya ketika saya terpilih jadi staf sus adalah membangun Indonesia dari Papua. Jadi saya balik tuh kalau yang dulu kan Indonesia Jakarta membangun Papua, Indonesia membangun Papua, dibalik dong ikut membangun Indonesia dari Papua. Jadi bagaimana anak-anak dari Indonesia Timur bisa membangun Indonesia. Ada di pusat dan ikut sama setara membangun Indonesia gitu. Menjadikan negara ini maju. Oke. Jadi nggak ada lagi tagline. Ya kalau mau balik kampung boleh, tapi kalau enggak ya nggak ada masalah juga. Tapi lu punya prinsip bahwa dari Papua lu pengen bangun Indonesia gitu ya. Oke. Dan kita masuk pada sesi terakhir sih. Gue lagi penasaran aja terkait komitmen lu terkait Kitong Bisa itu. Apakah beasiswa Billy Mambrasar itu bagian dari Kitong Bisa atau memang hal yang terpisah nih? Ini hal yang terpisah. Hal yang terpisah karena kalau Yayasan Kitong Bisa itu dia mendidik anak-anak usia 6 sampai 18 tahun. Lokasinya di? Ada 6 titik di seluruh Papua. Karena memang Papua itu mengalami masalah paling pelik dari sisi pendidikan. Kita bicara tadi saya sempat sebut IPM Indonesia kelas menengah ke atas menurut kategori Bank Dunia, which is sebuah prestasi yang luar biasa. Appreciate untuk Pak Jokowi Presiden Jokowi naikin IPM kita. Tetapi ada PR, catatan besar bahwa terjadi kesenjangan jomplang. Kalau kita lihat IPM Indonesia itu Jakarta itu mencapai angka 80. Jadi IPM Jakarta itu kalau diadu dengan kota-kota terbesar di dunia, seluruh dunia itu Jakarta tinggi IPM-nya. Tapi jomplang banget Papua itu masih 50-an, 60. Ya makanya Papua 80. Iya, jadi jomplang. Nah, kita harus naikin nih biar Indonesia menjadi negara maju, biar sama setara. Makanya Yayasan Kitong Bisa fokus di Papua untuk mengimbangkan hal tersebut gitu. Tapi usia yang kita jangkau 6 sampai 18 tahun. Setelah mereka 18 tahun kan mereka ninggalin kampung-kampungnya nih. Nah, beasiswa Billy Mambrasar ini nggak menyasar Papua aja, menyasar seluruh anak Indonesia. Anak Indonesia ya. Makanya dia dibuat terpisah dari Yayasan Kitong Bisa. Gue mau nanya juga, ini misalnya Bang, ya Billy Mambrasar, Pak Jokowi selesaikan jabatan staf sus sama dengan jabatan presidennya gitu kan. Pak Jokowi selesai gitu. Tentu staf sus juga selesai. Seorang Billy Mambrasar nih akan ngapain misalnya? Misalnya belum dapat posisi ya. misal dan lu akan ngapain gitu setelah Pak Jokowi selesai? Apakah akan tetap
melakukan giat-giat terkait pendidikan bersama Yayasan Kitong Bisa, atau ada hal lain yang pengen lu kerjain, misalnya kuliah lagi atau kembali kerja itu gimana? Yayasan Kitong Bisa tetap menjadi darah daging saya ya. Iya. Jadi itu sesuatu yang sudah saya kerjakan dari dulu dan akan terus saya lakukan untuk merubah membangun Indonesia. Beasiswa Billy Mambrasar akan tetap terus jalan menjadi portfolio yang saya kelola. Yang ketiga, saya patuh kepada arahan Pak Prabowo. Jadi apapun yang Pak Prabowo perintahkan saya kerjakan, saya siap untuk bangsa dan negara Indonesia. Siap, ini dah agak-agak Gerindra banget. Pak Prabowo presiden terpilih. Oh iya juga, Pak Prabowo, hormat Pak Prabowo. Coba pegang omongan. Siap, iya. Beasiswa Billy Mambrasar itu semakin gede dan semakin banyak memberikan manfaat. Iya, dan siap membangun Indonesia, Siap membangun Indonesia. apapun caranya, dimanapun dan bagaimanapun. Nah. Oke, terkait dengan ini udah masuk pada sesi terakhir juga. Gua pengen lu kasih deh sebuah ya wejangan lah untuk teman-teman yang hari ini sedang kuliah dan memang lagi kesulitan untuk membayar UKT. Ada pesan nggak dari lu? Ya, buat teman-teman yang hari ini mendengar ini, saya sangat empatetikal karena waktu saya kerja di BP, sebuah perusahaan minyak, saya sebagai seorang engineer, saya ingat bahwa ada satu satpam security masih muda banget, usianya 23-24, lalu satu OB cewek, Mbak Poni namanya, Mbak Poni. Kalau dengar mereka ini, Mbak Poni ini dia jualan kue kering untuk membiayai kuliah dia di kelas malam, dan itu saya selalu membantu dia di pantry untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dia, mengarahkan. Dari mereka berdua lah saya belajar banyak sekali anak-anak Indonesia yang sedang struggle saat ini. Dan saya kalau pakai kisah saya juga udah banyak cerita ya, bagaimana saya dari anak yang gak mampu, gak punya listrik, dari daerah tertinggal, fight sampai bisa menyelesaikan pendidikan S1 saya. Tapi belajar dari kedua orang ini, termasuk Mbak Poni, mereka selesai menyelesaikan S1 mereka dengan perjuangan yang luar biasa, dan mereka sekarang karir taraf hidupnya memang jauh lebih baik. Mereka bisa fight secara ekonomi untuk anak-anaknya. Belajar dari kisah kami, kalian bisa untuk tetap survive. Saya yang di pemerintahan akan terus mengadvokasi yang terbaik agar pemerintah berbenah diri, melihat kebijakan yang terbaik. Sisi teman-teman berjuang, berjuang, jangan menyerah. Saya bisa bicara karena saya sudah melalui perjuangan tersebut. Saya tidak mungkin bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan, tapi jangan menyerah. Kalau memang harus pause sedikit, nggak apa-apa, tapi lanjut lagi, kayak lari maraton. Kalau ijazah S1 sudah di tangan, kesempatan yang terbuka buat kita itu jauh lebih banyak. Jadi jangan menyerah. Jangan menyerah. Iya. Jangan menyerah, dan teman-teman bisa kok daftar beasiswa Billy Mambrasar karena lagi buka ya. Betul. Dan doain aja mudah-mudahan ini beasiswa semakin gede, banyak yang support juga, dan bisa banyak membantu teman-teman yang ada dimanapun berada gitu ya. Itu aja dari podcast Pegang Omongan kali ini, Kak Billy Mambrasar. Sekali lagi terima kasih banyak sudah hadir di podcast Pegang Omongan, dan mudah-mudahan ini banyak memberikan insight kepada teman-teman muda yang sedang nonton podcast ini, dan ya mudah-mudahan kalau memang belum bisa terbantu, setidaknya semangat dalam menyelesaikan perkuliahannya dengan baik, karena Indonesia bukan hanya dibangun dari pemerintahan, tapi sedang dibangun pada orang-orang yang lagi bersekolah, baik di kampus negeri, dalam negeri maupun di luar negeri gitu. Terima kasih banyak Kak Billy. Terima kasih banyak teman-teman podcast Pegang Omongan. Terima kasih podcast. Iya, seru ya? Seru. Sampai Gak jumpa. terasa ya? Gak terasa. Berapa menit, lebih lama persiapan ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman, dan kita akan nantikan lagi sama narasumber lainnya yang menarik-menariknya. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.